Fester adalah seorang reporter berita televisi yang dikenal berbakat, tetapi juga pemarah dan mudah tersinggung. Ia sering merasa frustrasi terhadap banyak hal dalam hidupnya, termasuk pekerjaannya sebagai jurnalis. Namun, masalah terbesar Fester bukan hanya tentang berita yang ia laporkan, melainkan konflik yang terus-menerus ia alami dengan rekan-rekan kerjanya. Di salah satu stasiun TV tempatnya bekerja, hubungan Fester dengan koleganya semakin memburuk. Suatu hari, seorang rekan kerja melontarkan komentar homofobik kepadanya. Sebagai seorang pria gay, hal itu sangat melukai harga dirinya. Kemarahannya pun meledak. Ia terlibat pertengkaran hebat dengan beberapa rekan kerja lainnya, menghujani mereka dengan kata-kata kasar. Banyak orang mulai menganggapnya sebagai sosok yang sulit diajak bekerja sama, penuh drama, dan terlalu sensitif. Akhirnya, pihak manajemen memutuskan untuk memecatnya. Merasa diperlakukan tidak adil, Fester membawa masalah ini ke ranah hukum dan menggugat stasiun TV tersebut atas tuduhan diskriminasi rasial, meskipun alasan ini terdengar janggal bagi banyak orang. Pada akhirnya, kasus ini diselesaikan di luar pengadilan, tetapi detail penyelesaiannya tidak pernah diungkapkan kepada publik. Namun meski telah memenangkan gugatannya, Fester tetaplah Fester. Emosinya tidak terkontrol dan kemarahannya terus membara. Ia pindah ke negara bagian lain dan mendapatkan pekerjaan baru di sebuah stasiun berita. Tapi pola yang sama kembali terulang. Ia diterima karena kemampuannya yang luar biasa dalam melaporkan berita, tetapi konflik kembali terjadi. Setiap kali ada ketegangan dengan rekan kerja, ia merespons dengan terlalu agresif dan seperti sebelumnya ia pun dipecat lagi. Akhirnya, Fester mendapat kesempatan lain di WDBJ, sebuah stasiun berita lokal di Roanoke, Virginia. Kali ini, tampaknya pekerjaan ini berjalan cukup baik baginya. Ia menjadi reporter lapangan yang melaporkan berbagai peristiwa di daerah setempat. Namun, bayang-bayang kemarahan yang selalu mengikutinya belum sepenuhnya sirna. Suatu hari, ia bekerja dalam sebuah liputan bersama juru kamera bernama Adam Ward. Entah bagaimana, sebuah komentar dari Adam, atau setidaknya sesuatu yang dianggap Fester sebagai penghinaan, membuatnya kembali tersulut emosi. Tidak ada yang tahu pasti apakah Adam benar-benar mengatakan sesuatu yang provokatif, atau jika ini hanya Fester yang sekali lagi meledak dalam amarahnya sendiri. Namun satu hal yang pasti, kejadian ini menjadi pemicu sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Fester kehilangan kendali saat berselisih dengan Adam, seorang juru kamera di WDBJ. Adam yang merasa terancam segera melaporkan insiden tersebut ke bagian HRD. Namun insiden ini bukanlah akhir dari permasalahan Fester di tempat kerja. Beberapa waktu kemudian, Fester bekerja bersama seorang reporter wanita bernama Allison. Diduga, ia melontarkan komentar yang bernada rasis di sekitarnya. Tidak ada bukti kuat bahwa Allison benar-benar mengatakan sesuatu yang terang-terangan rasis kepadanya. Tetapi Fester menganggap hal itu sebagai penghinaan. Apapun yang terjadi saat itu, Fester kembali tersulut emosi. Tidak lama setelah itu, beberapa rekan kerjanya melaporkannya ke HRD atas perilaku yang dianggap meresahkan. Manajemen WDBJ akhirnya mengambil keputusan tegas. Mereka memecat Fester, namun keputusan itu tidak diterima dengan baik oleh Fester. Ia langsung meledak dalam kemarahan, menolak pergi dan berteriak, "Aku tidak akan pergi. Kalian harus memanggil polisi, sialan." Akhirnya, pihak stasiun TV benar-benar menghubungi kepolisian. Saat petugas tiba, mereka terpaksa mengawal Fester keluar dari gedung. Meski telah diusir secara paksa, Fester tidak menyerah begitu saja. Ia kembali mencari pekerjaan di industri yang sama dan melamar di berbagai tempat. Ia bahkan mendapatkan kesempatan wawancara di sebuah stasiun TV di Pennsylvania. Pada awalnya, pihak stasiun tertarik padanya. Namun, ketika mereka menghubungi referensi kerja Fester, mereka mendengar satu kesimpulan yang sama. Ia sulit diajak bekerja sama dan selalu membawa banyak drama. Akibatnya, ia gagal mendapatkan pekerjaan itu. Penolakan ini semakin memperburuk kondisinya. Rasa frustrasi dan kemarahan dalam dirinya terus berkembang, memuncak selama berbulan-bulan. Lalu, sekitar 1 tahun kemudian, Fester memutuskan untuk menggugat WDBJ dengan tuduhan diskriminasi rasial dan seksual. Ia mengklaim bahwa ia dipecat karena mereka bersikap rasis dan homofobik terhadapnya. Namun setelah beberapa bulan, gugatan tersebut akhirnya ditolak. Keputusan ini semakin memperdalam kemarahan Fester. Pada titik ini ia benar-benar berada di ambang kehancuran. Lalu sebuah tragedi nasional terjadi. Di Carolina Selatan, seorang pria kulit putih rasis memasuki sebuah gereja yang dipenuhi jemaat kulit hitam dan mulai menembaki mereka secara brutal. 9 orang tewas dalam serangan tersebut dan insiden ini mengguncang seluruh negeri. Saat mendengar berita ini, sesuatu dalam diri Fester berubah. Kemarahannya yang telah lama terpendam meledak. Baginya, orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Ia merasa harus membalas dendam. Namun bukan
bukan kepada pelaku penembakan di Carolina Selatan. Tidak, ia memutuskan untuk melampiaskan dendamnya pada rekan-rekan kerja lamanya di WDBJ, orang-orang yang dalam pikirannya telah menghancurkan hidupnya. 2 hari setelah pembantaian gereja di Carolina Selatan, Vester mulai menyusun rencananya. Ia membeli senjata dan mulai menulis manifesto panjang yang merinci segala keluhan dan kemarahannya. Setelah menyelesaikan manifesto tersebut, ia menelepon stasiun berita ABC dan berkata, "Saya punya cerita besar untuk Anda." Namun, pesannya terdengar samar sehingga tidak ada seorang pun di ABC yang menganggapnya serius. Kemudian, suatu pagi sebelum fajar, Vester bangun dengan satu tujuan: membalas dendam. Ia melacak keberadaan rekan-rekan kerjanya yang sedang bertugas untuk siaran berita pagi. Allison Parker, sang reporter, dan Adam Ward, sang juru kamera, sedang berada di lapangan bersama kru berita lainnya. Mereka sedang bersiap untuk mewawancarai seorang wanita bernama Vicky Gardner. Singkat cerita, Vester tiba di lokasi tanpa diketahui siapapun. Ia bersembunyi, mengamati mereka dari kejauhan. Begitu wawancara dimulai dan kamera mulai merekam, ia tahu saatnya telah tiba. Perlahan, ia bergerak mendekat. Dengan satu tangan, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam sendiri. Dalam video yang ia buat, terlihat dengan jelas Allison, Adam, dan Vicky yang tengah fokus pada wawancara, tanpa menyadari keberadaannya. Lalu, dalam sekejap, segalanya berubah. Vester mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya langsung ke mereka dan mulai menembak. Blam, Allison tertembak. Blam, Adam terkena tembakan berikutnya. Blam, Vicky, wanita yang diwawancarai, juga terkena peluru. Adam terjatuh dan tanpa sengaja, kameranya menangkap sosok Vester selama beberapa detik. Wajahnya terlihat jelas sebelum semuanya berubah menjadi kekacauan. Namun hal yang paling mengejutkan adalah bahwa seluruh kejadian ini disiarkan langsung. Siaran berita pagi yang awalnya adalah wawancara biasa berubah menjadi tragedi yang ditonton oleh ribuan orang. Setelah tembakan terakhir, umpan siaran tiba-tiba terputus dan layar kembali ke studio. Reporter di sana yang bingung dengan suara tembakan berkata, "Kami belum tahu apa yang terjadi di sana, tetapi kami akan memberitahu Anda segera setelah kami mendapatkan informasi lebih lanjut." Sayangnya, Allison dan Adam tidak selamat, sementara Vicky berhasil bertahan meskipun mengalami luka serius. Sementara itu, Vester segera melarikan diri dari tempat kejadian. Ia mengirim faks yang berisi manifesto yang telah ia tulis ke kantor berita ABC. Manifesto tersebut panjangnya mencapai 23 halaman dan penuh dengan luapan kemarahan serta keluhan terhadap dunia. Seolah belum cukup, ia juga menelepon ABC lagi dan berkata, "Ini aku lagi. Aku baru saja menembak 2 orang." Kali ini ABC menyadari bahwa ia berbicara serius dan segera menghubungi polisi. Namun Vester tidak berhenti di situ. Ia mengunggah video penembakan yang ia rekam sendiri ke Facebook dan Twitter, memungkinkan dunia melihat aksinya secara langsung. Sepanjang waktu, ia terus menulis di media sosial, "Allison membuat komentar rasis. Adam pergi ke Harde untuk melaporkan aku. Aku baru saja melakukan ini. Lihat videonya di Facebook." Rekaman yang mengerikan itu langsung menarik perhatian netizen. Orang-orang yang melihatnya segera melaporkannya ke platform media sosial. Facebook dan Twitter akhirnya menghapus video tersebut, tetapi video tersebut telah tersebar luas di berbagai situs lain. Bahkan beberapa stasiun berita sempat menayangkan cuplikan rekaman itu. Sementara itu, polisi mulai memburunya. Mereka melacak keberadaannya dan tak lama kemudian, Vester terlihat sedang mengendarai mobil. Pengejaran pun dimulai. Vester menolak untuk menepi dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Ia tahu, meskipun rencananya berjalan sesuai keinginannya, akhir dari kisahnya sudah dekat. Dalam momen terakhirnya, Vester mengambil senjatanya, menempelkannya ke kepalanya sendiri, dan menarik pelatuknya. Ia mengakhiri hidupnya sendiri saat mobilnya masih melaju. Kendaraan itu akhirnya keluar jalur dan menabrak sesuatu di tepi jalan. Kisahnya pun berakhir di sana, sebuah tragedi yang mengejutkan dunia yang disiarkan langsung di televisi. Kita semua punya batas kesabaran, tapi saat batas itu hancur, apakah kita masih bisa mengenali diri sendiri? Ingatlah, masa lalu tak bisa diubah, tetapi masa depan selalu ada dalam kendali kita. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.